Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hondra Ajijah, siswi PKL Radar Banjarmasin. Pada 1 September 2025, saya akan siaran pecahkan rekor layang-layang float kite Panyipatan. Langit pantai Batakan Biru, Kecamatan Panyipatan, mendadak semarak penuh warna pada Minggu 31 Agustus 2025 siang. Ratusan layang-layang unik jenis float kite atau yang dikenal masyarakat sebagai layang-layang dendang berbunyi berhasil menghasil udara, bahkan mengantarkan Kabupaten Tanah Laut memecahkan rekor muri sekaligus rekor dunia. Sebanyak 775 layang-layang dari total hampir 90 peserta sukses diterbangkan bersama-sama, menjadikan Talas sebagai pelopor festival float kite terbanyak di dunia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adli Badila, siswa magang Radar Banjarmasin dari SMK Negeri 1 Satwi, edisi Sabtu September 2025. HSS ikut Rakornas Antisipasi Situasi Terkini Kandangan. Pemkab HSS mengikuti rapat koordinasi nasional antisipasi perkembangan situasi dan kondisi terkini yang digelar Kemendagri secara virtual di Media Center HSS Sabtu tanggal 30 bulan Agustus. Rapat dipimpin Mendagri Jenderal Pun Muhammad Tirokarnavian, diikuti Wakil Bupati HSS Suryani didampingi Sekda HSS Muhammad Nur serta Kasat Pol PP dan Damkar HSS Aulia Sofi Azmi. Sekian berita dari saya. Jangan lupa like, follow, and share Instagram Radar Banjarmasin. Radar Banjarmasin paling paham soal benua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Ibnu Arsyad El Gibran di berita edisi 1 September 2025. SDN 1 Samuda dan SMPN 3 Daha Selatan terbakar, melaporkan dari kandangan di saat kebanyakan orang sedang berkumpul bersama keluarga. Warga Desa Samuda, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, HSS, digegerkan dengan kebakaran yang menghanguskan dua bangunan sekolah, yakni SDN 1 Samuda dan SMPN 3 Daha Selatan, Sabtu tanggal 30 kemarin sekira pukul jam 7.40 WITA. Dari informasi yang dihimpun, kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Ini api berawal dari bangunan SDN 1 Samuda, kemudian menjalar ke ruangan SMPN 3 Daha Selatan yang berada satu lokasi. Berkat kerjasama tim pemadam kebakaran, anggota TNI dan Polri, sekira 1 jam kemudian, kebakaran berhasil dipadamkan dan tidak sampai menjalar ke rumah warga sekitar. Sementara proses belajar mengajar pelajar SMPN 3 Daha Selatan sementara menggunakan ruang kelas 8 yang tidak terbakar dan laboratorium IPA untuk pelajar kelas 7 dan 9 katanya. Sekian berita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Radar Banjarmasin paling paham soal Banua. Assalamualaikum pemirsa, dari Banjarmasin melaporkan. Pembangunan drainase vertikal dinilai pas untuk diterapkan di kawasan usaha kuliner di Banjarmasin. Mulai dari rumah makan, restoran, hingga kafe. Kabid Drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PUPR, Banjarmasin, Harwita Oktania, mengatakan drainase vertikal berfungsi mengatur limpasan air hujan yang kerap mengenangi area usaha. Kalau drainase sentral hanya mengalirkan air di jalan. Sementara pembangunan yang semakin padat membuat aliran ke drainase jadi terhambat, ucapnya belum lama tadi. Selain itu, drainase vertikal juga bisa meminimalisir pencemaran limbah cair yang sering bercampur dengan air hujan. Kalau punya drainase vertikal, lebih mudah dibersihkan. Jadi tidak sampai mengotori saluran, tambahnya. Namun, diakuinya penerapan drainase vertikal di Banjarmasin masih sangat awam. Hanya segelintir pelaku usaha yang sudah membangun. Padahal di kota-kota metropolitan, kewajiban ini sudah menjadi syarat mutlak. Setiap bangunan usaha harus punya drainase vertikal untuk mengontrol limpasan air dan limbah cairnya, ucapnya. Tantangan lain, sebut dia, kondisi tanah rawa di Banjarmasin membuat pembangunan drainase vertikal lebih sulit dan biayanya mahal. Meski begitu, PUPR tetap mendorong pemilik usaha kuliner untuk membuatnya. Selama ini, saat pengajuan PBG, persetujuan bangunan gedung, kami selalu memberikan rekomendasi agar pelaku usaha membangun drainase vertikal. Terutama rumah makan, restoran, dan kafe, katanya. Namun, rekomendasi itu sifatnya belum wajib. Kedepan, ia menilai aturan soal drainase vertikal sebaiknya dimasukkan ke dalam perda, peraturan daerah. Kalau sudah diatur, bisa lebih jelas, katanya. Apakah nanti dikontrol bidang teknis saat izin, atau Dinas Lingkungan Hidup, DLH, ikut mengawasi. Karena sebenarnya drainase itu khusus untuk air hujan, bukan saluran limbah, pungkas Harwita. Saya Muhammad Rifki. Jangan lupa like, comment, and subscribe Radar Premier, radar paling paham soal Banua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.